Oke, bisa kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. eh Mata kuliah eh ini namanya teknologi internet, mohon maaf. Kemudian sekali lagi untuk materi ya. Materi sudah saya share di Classroom. Silahkan bisa di download ya. Bisa disimak bareng mungkin, ataupun bisa untuk menjadi bahan pengembangan juga. Semisal memang mau ditambahkan materi yang dari saya, seperti itu ya. Oke, kita langsung saja ke pokok pembahasan hari ini. Mata teknologi internet. Tema kita hari ini adalah cybercrime ya. Cybercrime untuk pertemuan ke-15 atau yang terakhir dari semester ini. Ternyata sudah tidak terasa, ternyata sudah satu semester ya. Oke, kita mulai saja. Apa itu cybercrime? Cybercrime ini adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime ini merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Jadi sering mungkin ya ada juga yang pernah mengalami, misalkan tindak kejahatan kriminal yang menggunakan teknologi komputer ya. Contoh di Indonesia ini banyak sekali ya, bahkan mungkin ada yang pernah mengalami juga. Misalkan ada peretasan rekening, kemudian peretasan file ya, misalkan kita simpan di internet, itu bisa saja ya kalau memang file tersebut itu sangat berharga, itu bisa saja para tindak kriminal yang menggunakan cybercrime tersebut bisa saja ya mengambilnya, dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Cybercrime ini didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Jadi tindak cybercrime ini sudah tentu pasti ya, ini adalah melanggar hukum karena mereka menggunakan internet sebagai sarana dalam tindak kejahatan, misalkan, atau yang seperti tadi saya bilang, peretasan dan lain sebagainya ya. Nah, untuk karakteristik cybercrime sendiri, dalam perkembangannya, kejahatan konvensional cybercrime dikenal dengan, yang pertama ada kejahatan kerah biru. Ini mungkin pernah dengar ya. Kerah biru itu seperti apa? Kemudian ada kerah putih. Cybercrime memiliki karakteristik uniknya. Yang pertama adalah ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan, jenis kerugian yang ditimbulkan. Nah, karakternya memang seperti itu daripada cybercrime ya. Nah, kejahatan kerah biru, putih dan biru silahkan dilengkapi ya, ditambahkan nanti sebagai tugas pengembangan mandiri ya. Bisa ditambahkan sendiri, semisal nanti pada saat ujian saya tanyakan, bisa jadi seperti itu. Nah, dari beberapa karakteristik di atas tadi, untuk mempermudah penanganannya, maka cybercrime diklasifikasikan. Yang pertama ada cyberpirasi. Ini penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi ya, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer. Nah, ini cyberpirasi ini adalah pengkopian ya, atau pencetak ulang software. Misalkan kalian membuat sebuah software, kemudian sudah di online kan dan bisa digunakan oleh umum, publik. Nah, ternyata keamanannya kurang. Kemudian mereka, para penjahat cyberpirasi ini meretas atau mengcopy ulang software yang kalian buat. Nah, kemudian bisa didistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer.
Nah, ini juga sangat berbahaya. Katakan software yang kalian buat adalah software mengenai untuk e-commerce misalkan ya. Kemudian ada transaksinya. Nah, itu takutnya yang disalahgunakan seperti itu. Maka dari itu memang kalau untuk semacam hal itu harus dengan didampingi atau harus menggunakan keamanan yang lebih mungkin ya, apalagi kalau sudah menyangkut biaya atau keuangan, itu tentunya pasti sangat sering dilirik ya para penjahat cyber tersebut. Kemudian ada yang berikutnya, cyber trespass ya, penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. Jadi ini adalah menggunakan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi. Yang ketiga ada cyber vandalism. Penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Nah, ini juga seperti halnya hacker ya. Hacker juga penjahat cyber tentunya ya. Jadi untuk yang vandalisme ini mengganggu proses transmisi elektronik, lebih ke transmisi elektroniknya ya, dan juga data yang di komputer. Jadi nyerangnya lebih ke di hardware-nya kalau yang cyber vandalisme ini. Untuk perkembangan cybercrime, ada perkembangan cybercrime di dunia. Awal mulanya penyerangan di dunia cyber pada tahun 88 ya, yang lebih dikenal dengan istilah cyber attack. Nah, pada saat itu ada seorang mahasiswa yang berhasil menciptakan worm atau virus. Virus memang bisa dibuat ya, mungkin kalian juga ada yang pernah belajar, yang menyerang program komputer dan mematikan sekitar 10% dari seluruh jumlah komputer di dunia yang terhubung ke internet. Pada tahun 94, seorang bocah sekolah musik yang berusia 16 tahun bernama Richard Price, atau yang lebih dikenal dengan The Hacker alias Data Stream Cowboy, ditahan lantaran masuk secara ilegal ke dalam ratusan sistem komputer rahasia, termasuk pusat data dari Griffith Air Force, NASA, dan Korean Atomic Research Institute dan Badan Penelitian Atom Korea. Nah, dalam integrasinya dengan FBI, ia mengaku belajar hacking dan cracking dari seorang yang dikenalnya lewat internet dan menjadikannya seorang mentor yang memiliki julukan Kuji. Nah, hebatnya tersebut hingga saat ini sang mentor pun tidak pernah diketahui keberadaannya, karena dia memang hanya mempelajari, mengajarkan ilmu tersebut ya. Nah, ternyata di si Price tadi, Richard tadi, disalahgunakan, mungkin bisa dikatakan membobol semua ratusan ini ya, ratusan secara ilegal ke dalam beberapa ini ya, data stream tadi ya, pusat data dari Air Force, NASA, dan lain-lain, ternyata untuk hal-hal yang lebih sangat besar ya, kaitannya dengan negara. Nah, perkembangan cybercrime di Indonesia bagaimana? Nah, di Indonesia sendiri itu juga sebenarnya prestasi dalam bidang cybercrime ini patut diacungi 2 jempol. Walau ternyata kita dianggap sebagai salah satu negara terbelakang itu pada zaman dulunya ya, namun prestasi yang sangat gemilang telah berhasil ditorakan oleh para hacker, cracker, dan kader lokal. Nah, virus komputer yang dulunya banyak diproduksi di Amerika dan Eropa, sepertinya juga mengalami outsourcing dan globalisasi di tahun 86 sampai 2003. Nah, epicenter beberapa negara lainnya seperti Jepang, Australia, dan India. Namun hasil penelitian mengatakan di beberapa tahun mendatang Meksiko, India, dan Afrika yang akan menjadi epicenter virus terbesar dunia, dan juga bayangan Indonesia juga termasuk dalam 10 besar. Nah, seterusnya 5 tahun belakangan di Cina, Eropa, dan Brasil yang meneruskan perkembangan virus-virus saat ini mengancam komputer kita semua, dan gak akan lama lagi Indonesia akan terkenal, namun dengan nama yang kurang bagus, karena memang orang Indonesia sebenarnya itu cerdas-cerdas ya. Mungkin pemerintah kurang ketat dalam pengaturan dalam dunia cyber. Terus terang, pada hacker di Amerika gak akan berani untuk bergerak karena pengaturan yang ketat dan sistem kontrol yang lebih high tech yang dipunyai pemerintah Amerika. Nah, ini
mungkin untuk Indonesia sendiri memang mungkin belum terlalu memperketat ya untuk mengenai hal itu, tapi sekarang saya rasa sudah ada perkembangannya. Buktinya untuk uh, apa namanya, untuk Kominfo itu sudah tegas sekarang ya. Hal-hal yang memang ilegal ya diblokir seperti itu. Seperti halnya kemarin ya, ada yang apa namanya, beberapa yang sudah diblokir yang belum registrasi karena yang ilegal ya. Kalau mungkin yang sudah regis itu sudah legal ya boleh ya, boleh dibuka kembali. Atau yang ilegal-ilegal tersebut sekarang sudah eh, teknologi di pemerintahan Indonesia ini, negara kita ini saya rasa sudah lebih bagus ya, karena perkembangan zaman juga tentunya. Dan perkiraan perkembangan cybercrime di masa depan ini dapat diperkirakan perkembangan kejahatan cyber ke depan akan semakin meningkat ya. Sehingga tentunya dengan adanya teknologi internet ya, perkembangannya ya, globalisasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai berikut. Pertama ada denial of service attack. Nah, serangan tujuan ini adalah untuk memacetkan sistem dengan mengganggu akses dari pengguna jasa internet yang sah. Nah, taktik yang digunakan adalah dengan mengirim atau membanjiri situs web dengan data sampah yang tidak perlu bagi orang yang dituju. Nah, pemilik situs web menderita kerugian karena untuk mengendalikan atau mengontrol kembali situs web tersebut dapat memakan waktu yang tidak sedikit dan menguras tenaga dan energi, tentunya dengan biaya kalau memang membayar teknisinya ya. Kalau tidak mampu kemudian tentunya akan menyewa. Nah, itu nama untuk contoh daripada perkiraan perkembangan yang cybercrime di masa depannya ini adalah denial of service attack. Yang kedua ada headset. Nah, situs ini digunakan oleh hacker untuk saling menyerang dan melontarkan komentar yang tidak sopan dan vulgar yang dikelola oleh para ekstremis untuk menyerang pihak-pihak yang tidak disenanginya. Nah, penyerangan terhadap melawan atau oponen ini sering mengangkat pada isu-isu rasial, perang program dan promosi kebijakan ataupun suatu penandaan pandangan ya, isma ya, yang dianut oleh seseorang kelompok bangsa dan negara untuk dibaca serta dipahami atau ya pihak lain yang pesan yang disampaikan ini adalah head sides ya. Saling menyerang antara hacker mungkin seperti itu. Nah, karena hacker saya rasa semakin banyak ya dalam hal sekarang, apalagi perekonomian kurang bagus itu ada mungkin orang lebih memilih yang jalur singkat, misalkan jalan yang pintas dan seperti itu ya. Kalau hacker itu kan mungkin bisa ya bisa dengan kejahatan tapi tidak langsung dengan fisik ya, dengan menggunakan teknologi ya, cybercrime namanya. Dan yang berikutnya ada cyber stalking. Ini adalah bentuk kiriman email yang tidak dikendalikannya. Mungkin sering kali kalau kalian mendapatkan email yang tidak dikendaki, memakai folder setelah tidak jarang dengan pemaksaan walaupun email sampah ini tidak dikendaki oleh para user. Nah, email-email yang kita tidak pernah meng-email itu kalau kita dibanjiri, nah itu namanya cyber stalking. Jadi di stalking ya. Jenis dari cybercrime sendiri adalah berdasarkan jenis aktivitasnya. Ada unauthorized access to computer system and service ya. Ada kejahatan yang dilakukan dengan menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik jaringan komputer yang dimasukannya. Biasanya melakukan kejahatan hackernya melakukan dengan maksud sabotase atau pencurian informasi penting dan rahasia. Nah, ini juga sangat berbahaya ya. Karena kalau kita mungkin berdiri di suatu instansi ataupun di perusahaan pribadi, kemudian file-file penting atau data-data yang kita diambil, nah itu takutnya nanti akan disabotase ya. Dan ada illegal content, merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar atau tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu tertiban umum. Nah, sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong. Nah, itu yang hoax tadi ya. Tapi untuk hoax sekarang lebih ditindak tegas ya. Bahaya untuk hoax itu sekarang bisa kena undang-undang ya, bisa diciduk oleh polisi misalnya. Dengan seperti halnya dengan
ada yang pornografi, pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara yang seharusnya tidak diposting ya, misalkan agitasi dan propaganda melawan pemerintah yang sah dan sebagainya, itu adalah illegal content. Ada data forgery adalah merupakan kejahatan dengan memalsukan data dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptals dokumen melalui internet ya. Memalsukan data ya. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen e-commerce yang membuat seolah menjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku. Nah, seperti itu hati-hati juga ya yang sering menggunakan e-commerce itu bisa saja ya. Tapi saya rasa untuk e-commerce yang sudah besar itu keamanan lebih ya, tidak mungkin lebih canggih juga ya, walaupun mungkin hacker selangkah lebih maju, akan tetapi mungkin mereka saling ini ya, pengembangan untuk melindunginya itu saling mengembangkan. Kemudian ada cyber espionage, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Kejahatan ini bisa digunakan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data penting yang tersimpan dalam suatu sistem yang computerized. Ada cyber sabotage and extortion, ini dilakukan dengan membuat gangguan ya, extortion ya, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung ke internet ya. Nah ini biasanya ada virus di suatu program tertentu ya, atau softwarenya, sehingga data programnya komputer jaringan tidak dapat digunakan. Nah itu salah satu contohnya seperti itu, dengan menggunakan sabotase ya, sabotage dan extortion, atau menggunakan sistemnya mengganggu ya, penggangguan atau pengrusakan. Dan ada offense against intellectual property. Nah ini ditujukan terhadap hak atau kekayaan intelektual atau haki ya. Nah, ini dimiliki lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu sistem milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi internet ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya. Nah itu hati-hati juga dalam hal penggunaan teknologi ya, karena mengenai haki saja itu juga termasuk kejahatan ya, karena memang itu sudah ada hak ciptanya. Kalau kita mengcopy hampir sama persis, mungkin itu akan berbahaya karena hal itu melanggar undang-undang ya. Itu disebut dengan offense against intellectual property ya. The infringement of privacy. Nah, kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized. Nah, yang apabila diketahui oleh orang lain maka merugikan korban secara material maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, PIN ATM, cacat, penyakit tersembunyi dan sebagainya. Nah ini termasuk kejahatan di infringement of privacy. Cracking, kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis begitu mendapatkan akses ya. Ini biasanya kita sering salah menafsirkan antara seorang hacker dan cracker ya. Itu perlu ketahui, hacker sendiri adalah identik dengan perbuatan negatif, adalah hacker adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah suatu hal yang sangat berharga dan ada yang bersifat dapat dipublikasikan dan rahasia. Kalau cracker sendiri adalah mereka mencuri ya, seperti halnya kalian misalkan mendownload sebuah software ya. Nah di situ kita bisa ada yang namanya ada crackingnya. Padahal itu adalah orang yang penjahat crackingnya itu mencuri dari katakan Windows ya, misalnya ini sebagai contoh saja. Windows tersebut misalkan berbayar, tapi mereka penjahat cracking ini bisa mencuri karena bisa merusak suatu sistem ya, dicuri, diambil filenya, kemudian nanti bisa dijual ataupun disalahgunakan intinya ya. Nah ternyata kalau kita sudah download ada yang cracknya, itu berarti kita sudah tidak ada lisensinya, seperti itu.
Ada carding, ini menggunakan teknologi modern untuk transaksi menggunakan kartu kredit misalnya ya, sehingga merugikan orang tersebut. Misalkan ada pembobolan menggunakan kartu kredit dan lain sebagainya. Nah, jenis cybercrime berdasarkan motif cybercrime terbagi menjadi dua. Ada cybercrime sebagai tindakan kejahatan murni, di mana orang yang melakukan kejahatan dilakukan secara sengaja terencana melakukan pengerusakan, pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi atau di dalam sistem komputer. Ada yang tindakan kejahatan abu-abu, ini adalah antara kejahatan kriminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tapi tidak merusak, curi atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut. Ini bukan karena melakukan pembobolan, merusak dan lainnya, akan tetapi mungkin hanya lebih ke membobol saja, pembobolan seperti itu ya. Selain dua jenis di atas, cybercrime berdasarkan motif terbagi menjadi dua. Ada cybercrime yang menyerang individu ya. Ini adalah dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam, misalnya saling, ini ya contohnya pornografi, cyber stalking dan lain sebagainya. Itu mungkin hanya individual ya sifatnya ya. Kemudian ada cybercrime yang menyerang hak cipta atau hak milik. Ini dilakukan terhadap hasil karya seorang dengan motif menggandakan, memasakkan, mengubah dan berjualan untuk kepentingan pribadi umum atau demi materi non. Seperti tadi hal yang sudah saya sampaikan mengenai haki ya, itu bisa dikopi hasil karyanya, kemudian digandakan, dipasarkan, dijual kembali. Nah itu namanya yang tadi dimaksud daripada untuk haki ya, hak milik ya. Kemudian ada yang cybercrime yang menyerang pemerintah, kejahatan dengan pemerintah sebagai objek motif melakukan teror, pembajak atau merusak keamanan suatu pemerintah yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan atau menghancurkan suatu negara. Ini seiring perkembangannya tentunya di negara itu, di negara kita khususnya itu pasti ya lebih meningkatkan agar tidak bisa terjadi kejahatan cybercrime di kenegaraan atau pemerintahan khususnya ya. Contoh kasus cybercrime di sini bisa kita lihat pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain ya. Salah satu kesulitan dari sebuah ISP, Internet Service Provider, adalah adanya akun yang melanggar mereka yang dicuri dan digunakan secara tidak sah. Berbeda dengan pencurian dilakukan secara fisik, pencurian akun cukup menangkap user ID dan password saja, hanya informasi yang dicuri. Sementara itu, orang yang kecurian tidak merasakan hilangnya benda yang dicuri. Pencurian baru terasa efeknya jika informasi digunakan oleh yang tidak berhak. Akibat pencurian ini, penggunaan dibebani biaya penggunaan akun tersebut. Kasus ini banyak terjadi. Sebagai contohnya, misalkan ya, yang sering terjadi di dunia internet sekarang itu ya, seiring perkembangan teknologi itu, misalnya kita punya akun untuk berbelanja ya, yang pasca bayar. Itu ternyata kita bisa gunakan berbelanja tapi bayarnya belakangan, seperti halnya kartu kredit ya. Nah pada saat akun kita dicuri, nanti bisa salah gunakan, misalkan belanja sekian banyak, kemudian ujuk-ujuk nanti ada yang nagih ya, tagihan Anda sekian, padahal kalian tidak menggunakan. Nah itu baru terasanya di seperti itu ya. Mungkin bisa lebih dicek sering dicek kalau untuk antisipasi ya. Nah, ternyata disalahgunakan oleh penjahat cyber tersebut. Ini sebagai contoh kasus daripada cybercrime. Oke, selesai untuk perkuliahan hari ini. Saya rasa cukup mengenai cybercrime ya, sudah saya jelaskan sangat detail. Boleh ditambahkan untuk materi yang sudah saya sampaikan di classroom, lebih bagus lagi ya kalau memang kalian mau menambahkan, mengembangkan. Oke, seperti itu. Kalau memang ada yang ditanyakan silahkan nanti ditanyakan ya, bisa ke kontak saya langsung mengenai hal cybercrime tadi ya. Kalau belum paham ya silahkan ditanyakan. Perlu saya informasikan kembali, hari minggu depan sudah ada minggu tenang, kemudian minggu depannya baru kita adakan UAS ya, ujian akhir semester untuk mata kuliah teknologi internet. Terima kasih untuk hari ini ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.